Baik, kita kebut saja. Salam sehat. Salam ketemu lagi dari sesi ketiga seminar metode penelitian atau penelitian ya. Hari ini kita akan coba bahas tentang bagaimana membuat instrumen yang baik. Instrumen itu adalah peralatan. Pada sesi sebelumnya kita udah bicara tentang instrumen ini banyak ya. Nah, instrumen ini berupa alat ukur. Jadi manusia itu punya alat ukur ya. Nah, pada sesi kemarin itu kita bicara tentang bagaimana membuat sebuah alat ukur kepada orang yang bisa berbicara dan bisa berpikir gitu ya, berpikir untuk nilai-nilai yang diujikan ke orang itu tersebut gitu ya, diujikan ke orang tersebut. Nah, karena kita kelasnya kelas IT, nah kita akan membuat sebuah instrumen yang sudah baku. Sebetulnya apanya yang sudah baku? Yang sudah baku adalah Anda sudah memiliki nilai baku di bidang dimensi pertanyaannya ya. Subtema pertanyaannya sudah ada. Nah, itu yang berbedanya ya. Caranya apa? Kita kenal dengan Nelson ya, metodologi pengukuran Nelson untuk pengukuran software, pengukurannya software. Oke ya. Nanti dibahas tentang pengukurannya, tapi saya teorinya. Tapi sekarang saya mau coba bahas tentang alat ukurnya seperti apa sih. Kemarin kita sudah bahas tentang alat ukurnya. Bagaimana Anda membongkar sebuah mesin mobil pakai peralatan. Nah, ini adalah bagaimana Anda mengenal sebuah software enak nggak dipakainya gitu loh ya. Siapa yang pakai? Orang gitu, manusia yang pakai. Tapi gimana cara mengukur orang itu enak nggak pakainya gitu loh. Itu intinya dulu. Caranya gimana ya? Orang punya prinsip kan, ya. Orang juga punya prinsip. Gampang nggak nih misalkan alatnya itu dipelajari gitu ya, atau softwarenya itu dipelajari ya. Itu namanya penilaian reliability. Ya, gampang nggak softwarenya dipakai gitu, dipelajari gitu, dipelajari oleh kita gitu. Jadi sekali lihat Anda pakai sebentar, wah udah gampang lah. Karena dia alatnya memang harus dipakai sehari-hari misalkan gitu ya. Kemudian pas Anda pakai software tersebut, efisien nggak menurut Anda? Terukur nggak Anda pakai di situ? Gitu loh ya. Kalau nggak terukur ya percuma aja gitu dipakai gitu ya. Nah itu yang disebut dengan efisiensi gitu. Mampu nggak diukur gitu alatnya? Kalau bisa diukur ya ukur gitu ya. Seefisien apa sih Anda pakai perangkat yang namanya aplikasi A gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, setelah Anda pakai, setelah Anda ukur, nah yang Anda pakai dan Anda ukur itu gampang nggak diingat sama kepala nih? Toolnya, gambarnya, kemudian apalah yang ada di situ, mudah nggak diingat? Kalau susah, kembali lagi mengingatnya susah. Orang akan mengalami jeda gitu ya. Makanya juga rasanya susah bener sih diingatnya gitu. Nah itu juga nggak mungkin enak dipakainya gitu ya. Nah itu salah satu alat ukurnya. Selanjutnya ada errornya. Ketika pakai software, pasti Anda ketemu dengan yang namanya error. Oh, kalau di kita sebutnya ada bug-nya, ada segala aspek errornya ini gede nggak? Dikasih tahu nggak sama yang pakai gitu ya? Kalau nggak dikasih tahu, selesai urusannya gitu ya. Transaksi bisa ngawur kemana-mana gitu. Nah, kita nanti pakai salah satu e-commerce ya. Saya bikinkan salah satu e-commerce untuk sebagai pengukuran. Yang terakhir nih ya, pas orang pakai software Anda puas nggak makainya gitu. Jadi fix ya, jadi saya mengukur alat itu puas atau tidak Anda pakainya gitu loh. Menyenangkan nggak alat itu dipakai? Kalau enggak ya jangan dipakai gitu kan. Ya itu. Nah itu salah satunya juga ya. Oke. Baik, selanjutnya saya mau coba bikinkan tadi dimensinya saya sudah jelaskan. Sekarang coba kita masuk di
Saya screenshot ya supaya Anda bisa lihat. Nah, mungkin sudah kelihatan di layar. Baik. Kita mulai dari awal. Nah, saya sih sebenarnya bikinkan ini. Namanya HCI Nelson ya. Bagaimana Anda mengukur salah satu e-commerce di Indonesia yang namanya Lazada application ya. Lazada application ini salah satu alat ukur yang saya buat untuk mengukur salah satu e-commerce di Indonesia. Contoh saja ya. Nah, yang diukur siapa? Orang yang pakai, ingat. Orang yang pakai, orang yang sudah pernah pakai, orang yang sudah pernah memakai bukan Lazada saja. Shopee mungkin dia pakai, Bukalapak dia pakai, Tokopedia dia pakai. Nah, dia bisa ngebandingin dengan yang lain. Nah, jadi dia punya analisis. Ini yang diukur orang. Ya, bukannya alat, tapi orang. Orang yang pakai. Orang yang pakai itu memakai apa? Aplikasi yang namanya Lazada tadi ya. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah bicara mudah nggak dipakainya gitu ya. Nah, di aspek mudah tidak dipakainya itu Anda bikin pertanyaan. Pertanyaan ini harus jelas. Ya. Contohnya yang di atas Anda bisa lihat di tampilannya, tampilan mudah dipelajari atau mudah dipahami. Nah, pada saat Anda membuat sebuah pertanyaan atau pernyataan dalam menguji sebuah aplikasi, menguji sebuah objek, boleh dengan dua hal, pertanyaan atau pertanyaan. Tapi saya mau kasih tip dulu nih, trik tentang pertanyaan atau pertanyaan yang Anda buat. Pertanyaan yang Anda buat, jangan menggunakan kata di depannya bagaimana. Nah, kalau bagaimana, ini pertanyaan akan jadi ngelantur kemana-mana. Bagaimana itu tidak bisa dijawab dengan ukuran skala setuju, sangat setuju, tidak setuju, yang kayak gitu. Nah, ingat skala yang kita pakai dalam pertanyaan, Anda bisa lihat kita pakai skala 1, 2, 3, 4, 5, di mana ada skala sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Jadi perhatikan itu. Ya. Jadi hati-hati dengan ini gitu ya. Kalau sangat setuju berapa, kalau sangat tidak setuju berapa gitu ya. Jadi diperhatikan dalam Anda membuat pertanyaan. Kalau sudah pakai skala ini, rambunya adalah jangan kata bagaimana. Kemudian jangan selipkan kata sebab. Anda sudah menjawab sendiri dengan sebab soalnya di pertanyaan tersebut. Ya. Kemudian walaupun, nah itu juga jangan. Nah itu juga ini trik buat untuk membuat, karena begitu Anda masukkan itu, semua pertanyaan Anda yang harus diukur sama skala jadi melenceng. Bayangkan kalau Anda bikin bangunan, mistarnya mencong. Nah ini yang harus dipikirkan ya, jangan sampai mencong tuh mistar. Kemudian setelah itu kalau pengen bikin variabel ganda di dalamnya dengan kata dan, hati-hati ya. Dengan kata dan Anda harus berhati-hati karena variabelnya harus identik sama. Misalkan mudah dipelajari, Anda masuknya apakah efektif digunakan, selesai urusannya. Nggak terukur orang pecah langsung, mudah dipelajari dan efektif udah beda. Ya, jadi alat ukur yang Anda harusnya jawabnya angka 1, sangat setuju, begitu dikasih alat ukurnya efektif, jadi 2 tuh nilainya, setengah tuh nilainya. Anda ukur sendiri dah tuh, itu pasti mencong alat ukurnya. Kemudian yang kedua, ya pertanyaan yang kedua kita bahas. Nah itu Anda yang harus bahas itunya ya, Anda harus perhatikan itunya. Kemudian yang kedua adalah tools mudah dioperasikan. Nah ini masih dalam kata mudah dioperasikan. Anda boleh selipkan kata apakah tools mudah dioperasikan, itu juga bisa. Untuk memperkecil apa? Untuk memperkecil skala. Kalau Anda skalanya betul, salah. Setuju, tidak setuju, itu boleh. Ya, skalanya jangan dibikin 5 gitu ya. Jadi dibikin seperti itu. Oke, selanjutnya
transaksi di e-commerce Lazada mudah dipelajari atau tidak? Nah, ini Anda juga mempelajari dengan benar gitu loh. Jangan sampai salah gitu. Dipelajari atau digunakan. Ini masih ada kata mudah dipelajari gitu ya, mudah dipelajari. Selanjutnya adalah informasi pemesanan dalam e-commerce tidak mudah dipelajari. Nah, ini saya beri kata negasi atau tidak mudah dipelajari ya, tidak mudah dipelajari itu negasi ya, supaya semua sistemnya bisa berjalan dengan baik. Itu salah satu trik ketika Anda membuat tools atau pertanyaan. Nah, ini dimensi yang efektif. Nah, dimensi yang efektif Anda boleh jelaskan dengan kata-kata penggunaan e-commerce mudah Lazada dapat dengan cepat menyajikan informasi kepada user. Nah, ini dengan cepat menyajikan informasi dengan user. Artinya Anda efektif atau tidak mendapatkan informasi dari user. Ya, dari Lazada tersebut untuk usernya. Mudah nggak? Ya, efektif tidak gitu ya. Kemudian tools. Toolsnya seperti apa? Toolsnya e-commerce efisien sesuai dengan fungsinya. Nah, penggunaan tools e-commerce efisien sesuai dengan fungsinya. Lihat, sesuai dengan fungsinya. Transaksi ya transaksi, laporan ya laporan, pesan ya pesan gitu. Toolsnya sesuai. Kemudian gambar-gambarnya juga sesuai. Nah, kira-kira seperti itu ketika membuat sebuah pertanyaan. Nah, tip-tipnya seperti itulah. Jadi Anda harus membuat dimensinya dulu. Contoh lagi, proses pembelian pada e-commerce efisien. Nah, transaksi pada e-commerce efisien, tidak ada kesalahan. Hati-hati ya dengan transaksi di e-commerce. Jika terjadi kesalahan, itu uang orang masalahnya gitu ya. Jangan sampai salah Anda membuat sebuah transaksi ya. Karena jenis-jenis transaksi di e-commerce sudah sangat banyak, jadi mampu nggak Anda membuat sebuah transaksi yang sesuai dengan keinginan customernya gitu. Kalau nggak sesuai ya salah Anda gitu ya. Nah, itu salah satunya. Oke, selanjutnya pembayaran. Fasilitas pembayaran efisien atau tidak gitu ya. Sangat setuju, tidak setuju. Nah, nanti orang bisa mengukur gitu ya. Nah, kepentingan dari dimensi yang paling atas adalah ini, memorability aspek ya. Kepentingannya di dimensinya adalah yang di atas ini sebenarnya semua efisiensi, memorability, kemudian ini. Jadi perhatikan dalam membuat sebuah instrumen, kalau punya patokan yang lebih bagus, keluarkan dimensi-dimensi ininya gitu ya. Ini trik saja sih supaya Anda jangan membuat pertanyaannya ngelantur kemana-mana gitu ya. Kebetulan untuk Nelson ini sudah punya dimensi tersendiri ini. Dan ketika Anda membuat sebuah pertanyaan di dalam dimensi ini, kemungkinan tidak validnya dalam sebuah pengukuran kecil gitu ya, dalam sebuah pengukuran kecil. Karena dia sudah memikirkan aspek-aspek ininya dulu. Nah, pertanyaannya kalau mengikuti aspek-aspek yang di sini dulu, pasti Anda mendapatkan pertanyaan Anda valid. Nanti kita bicara tentang valid dan tidak valid sebuah pertanyaan ya. Reliable dan tidak reliable sebuah pertanyaan. Karena semua pertanyaan yang kita buat di sini nanti akan diukur nilainya. Pertanyaan itu pas tidak, bagus tidak, valid tidak. Valid itu artinya benar nggak sih bikin pertanyaannya, tepat nggak sih bikin pertanyaan, pakai apa? Pakai rumus, pakai aturan, ukuran gitu. Baik, sampai sini saja dulu membuat instrumen judulnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari video singkat ini dan Anda bisa mempelajarinya lebih lanjut. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Demikian video ketiga ini, pertemuan ketiga ini. Dalam seminar ini kita lanjutkan dengan pertemuan selanjutnya. Terima kasih.